Bapak, perkenalkan nama saya Glenn Sigistorus dengan NIM 24 kelas 12F1 dengan judul Praktikum Startup Dasar Environment dan Studi Kasus Java Dasar. Di sini capaian ringkas pemahaman bisa dilihat di layar. Lalu untuk selanjutnya foto praktikum bisa kita lihat di sini. Selanjutnya penilaian observasi bisa kita lihat di sini terhadap diri sendiri dan terhadap rekan kerja saya. Di sini rekan kerja saya ada 2 orang, pertama Daniel L. Tobing dengan NIM 25, lalu Ruth Angelica Manurung dengan NIM 27. Lalu untuk laporan aktivitas praktikum, di sini saya telah melakukan instalasi Java Development Kit, lalu sedang menginstal VS Code beserta extensionnya. Dan juga saya telah melakukan pengaturan pada VS Code-nya. Dan saya juga sudah membuat specs pada VS Code. Dan ini adalah tampilan compile dan run pada program Java-nya. Lalu ini adalah bahan materi yang saya kerjakan sejauh ini. Lalu pertama saya akan menjelaskan studi kasus pertama, perbedaan diagonal. Di sini saya memakai library scanner untuk membaca inputannya. Lalu ada kelas atau nama filenya sk1 dengan nama saya. Lalu ada method main. Ini titik awal eksekusi program. Lalu ada scanner untuk membaca input bilangan bulat. Lalu ini integer n sama dengan nil, next integer untuk ukuran matriksnya. Lalu untuk if sama dengan n sama dengan 0, di dalamnya ada print 0. Lalu ini untuk jika urutan matriksnya 0 maka akan berhenti dan outputnya akan 0. Di sini integer dimensi multidimensi, maksud saya array multidimensi, new integer n ini menyimpan elemen-elemen matriks. Lalu di sini ada mengisi elemen-elemen matriksnya. Di sini ada looping for, dia bersarang. Yang ini integer i sama 0, i lebih kecil dari n, n itu banyak matriksnya, terus diinkrementkan. Lalu untuk integer j-nya ini untuk baris sisi kolomnya. Lalu di sini di dalamnya ada matriks i, j, dan di sama dengan nil titik next integer. Lalu ada integer diagonal kiri kanan, lalu ada integer diagonal kanan ke kiri. Di sini untuk menginisialisasi bentukan diagonal, fungsinya untuk menyimpan elemen diagonalnya. Lalu ada menghitung dan menampilkan jumlah diagonal kiri ke kanan. Ini sistem kita print diagonal kiri, dia ada pin 4 di mana integer i lebih kecil dari 0, i lebih kecil dari n, dan teman kita buat diagonal kiri ke kanan tambah sama dengan matriks ij, lalu kita print si matriksnya, lalu kita buat if di mana kondisinya i lebih kecil n kurang 1. Lalu kita print simbol tambah. Lalu di sini ada diagonal kanan. Ini kita buat for, looping for, di mana kondisinya integer i lebih kecil dari n, i plus di increment, lalu di diagonal kanan ke kiri kita tambah sama dengan matriks i, lalu n kurang i kurang 1. Lalu kita print
matriks I di mana area kurang sikunya satu lagi itu n kurang satu n maksudnya n kurang I kurang satu. Lalu di sini ada if I lebih kecil di mana kondisinya if I lebih kecil dari n kurang satu di mana kita print simbol tambah. Kita print diagonal kanan kiri. Lalu di sini ada uh, uh, apa formula untuk menghitung selisih absolut. Di sini ada integer variable selisih absolut. Kita buat math ini maksudnya kita mutlakkan jadi di dalamnya itu ada diagonal kiri ke kanan dikurang diagonal kanan ke kiri. Lalu kita print selisih absolut, kita buat simbol mutlak, kita masuk panggil variabel-variabel yang tadi diagonal kiri kanan, diagonal kanan kiri, lalu juga selisih absolut. Lalu kita tutup scannernya. Lalu untuk uji coba programnya di sini akan saya kita buat matriks 3x3. Lalu silakan inputannya 11 2 4 lalu 4 5 6 lalu 10 8 minus 12. Ini adalah hasil dari program yang sudah dikompil atau sudah. Baik, di sini saya akan melanjutkan studi kasus yang kedua. Pertama ada 3 library. Yang pertama adalah local, scanner, dan number format. Di sini local digunakan untuk menentukan format lokal dalam hal menentukan format angka dalam format lokal angka Prancis. Lalu ada scanner untuk membaca info, lalu ada number format ini memformat angka menjadi string. Lalu di sini ada kelas dari filenya yaitu SK211 S32024, lalu ada method main-nya. Lalu di sini ada scanner cool sama dengan new scanner dalam kurung system.in ini untuk membaca inputannya. Lalu di sini ada integer n sama dengan cool titik nx integer dalam kurung kurawal kurung biasa titik koma ini untuk membaca jumlah elemen arraynya. Lalu di sini ada sebuah array yang bertipe kan integer. Di sini digunakan untuk menyimpan elemen yang tadinya diinput oleh user atau kita sendiri. Lalu ada looping for integer di mana integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, yang diincrementkan di dalamnya ada array i sama dengan cool titik next integer. Di sini untuk mengakses setiap index array dan mengisi dengan input pengguna. Lalu di sini ada menghitung jumlah elemen positif, jumlah elemen positif, negatif, dan netral. Dan di sini kita buat tipe datanya integer. Lalu ada looping over juga. Di dalamnya ada integer i dengan 0, i lebih kecil dari n, i-nya di increment. Lalu di dalamnya ada if jika array i-nya lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0, maka akan menghitung bilangan positif. Lalu else if array i indeksnya itu lebih kecil dari 0 akan menghitung bilangan negatifnya. Else count netral, menghitung bilangan netral. Di sini ada menghitung rasio elemen positif, negatif, dan netral. Di sini menggunakan tipe data double karena rasio itu perbandingan, jadi memakai nilai desimal. Sini untuk rasio negatif, positif, dan netral itu formulanya sama, yaitu count dari masing-masing elemennya itu dibagi per banyak data, yaitu count positif per n, count negatif per n,
Collateral per n, lalu di sini ada inisialisasi formatter untuk angka. Di sini ada formatters number formatter sebenarnya number format get number dan install local range, lalu ada formatter ketik set minimum fraction digit new value 2, lalu ada formatter set maximum fraction digit 2. Lalu di sini kita print bilangan positif, negatif dan netralnya, tapi jangan lupa kita panggil juga variabel-variabel yang udah kita buat di sini. Lalu jangan lupa kita tutup scannernya. Lalu langsung kita compile programnya. Misalkan 3 min 9 0 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan SK3 tentang minimum dan maksimum suatu programnya. Di sini library yang dipakai adalah scanner, lalu ada kelasnya yaitu SK3 11S2324 dengan metode main. Lalu kita memakai scannernya sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Lalu ada integer array, yang variable array sama dengan new integer dalam kurung siku 5. Di sini ada looping for di mana integer i sama 0, i lebih kecil dari 5 di increment, di dalamnya ada array berindeks i sama dengan nil titik next integer. Ini untuk membaca elemen array. Lalu selanjutnya ada integer total sum sama 0 for, ada looping for juga integer i sama 0, i lebih kecil dari 5 di increment, total sum sama dengan tambah array indeks i. Ini menghitung jumlah total dari semua elemen dalam array yang menyimpannya dalam variabel total sum. Lalu di sini ada integer minimum value sama dengan array 0 dan fungsiku, lalu integer max val sama dengan array index 0 titik koma, lalu ada boolean all same sama dengan true. Lalu ada looping for integer i sama dengan 1 titik koma i lebih dari 5 di increment, di dalamnya ada if. Ada kondisi-kondisi jika array i berindeks i lebih kecil dari minimum value-nya, maka minimum value-nya sama dengan array indeks i. Jika array berindeks i itu lebih besar dari maksimum value-nya, maka maksimum value itu adalah array berindeks i. Lalu jika array berindeks i tidak sama dengan array berindeks 0, maka all same mengeluarkan false. Yang dari sini itu untuk menginisialisasi dan pencarian nilai minimum, maksimum, dan pencarian kesamaan. Lalu ini ada integer min sum sama dengan total sum kurang max value, lalu integer max sum sama dengan total sum kurang min val. Ini untuk menghitung jumlah minimum dan maksimum. Lalu ada if all same, jika kondisinya sama semua, maka akan ngeprint minimum. Ini menampilkan jumlah minimum for kondisinya integer i sama 0, i lebih kecil dari 4 di increment. Ada if kondisinya i lebih besar dari 0, akan ngeprint plus, lalu akan ngeprint array berindeks 0, lalu akan ngeprint juga sama dengan kita panggil variabel min sum. Kondisi lain atau else-nya yaitu kita print min, kita pakai tipe data boolean is first sama dengan true, lalu ada looping for juga integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5 di i diincrementkan, lalu ada if array i tidak sama dengan dari max value,
Di dalamnya ada if, di mana tensor is first, lalu ada kita print positif. Kita print juga array berindex i, lalu bawahnya ada is first sama false, lalu kita print sama dengan lalu kita panggil variable min1. Lalu untuk menampilkan jumlah maksimum ada if all sim, kita print maksimum for integer i sama 0, i lebih kecil dari 4, i diinkrementkan di mana kondisinya if lebih besar dari 0, kita print plus, kita print array berindex 0, lalu kita print sama dengan, lalu kita panggil variable maksimumnya. Lalu else, jika elemen tidak sama maka akan mencipta minimum dan maksimum. Sini kita print maksimum, boolean is first sama dengan true, for integer i sama 0, i lebih kecil dari 5, i diinkrementkan if kondisinya array berindeks i tidak sama dengan min value. If tensor is first, kita akan print positif, lalu kita print array berindeks i is first sama dengan false, lalu kita print sama dengan, lalu kita panggil variable maximum, lalu kita tutup schema-nya dengan nama variable yang di atas tadi, lalu kita titik close. Lalu untuk kita compile programnya, pertama sekarang saya memakai Ctrl Alt F, lalu kita buat misalnya 1, 2, 3, 4, 5, maka akan menghasilkan seperti ini. Jadi bisa kita lihat dari outputnya bahwa jika nilai minimum 1, 2, 3, 4 saja yang akan diambil nilainya, sedangkan nilai 5 tidak akan terampil. Lalu nilai maksimum nilai 2, 3, 4, 5 saja yang diambil datanya, lalu dijumlahkan, angka satunya tidak diambil. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.